Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel TPPKK Kecamatan Luliang. Hari ini kita membahas langsung yang kemarin di kabupaten, sekarang kita di kecamatan, membahas yang dengan sama karena problem di kita ini adalah stunting. Nah, ini tadi kita mengadakan pengukuhan penurunan stunting langsung dari Ketua TPPKK Kecamatan dan Ketua TPPKK Desa. Sekarang kita langsung narasumber dari Kepala Puskesmas Kecamatan Luliang. Nanti dokter perkenalkan dengan keadaan stunting yang seperti ini, harapan dan solusinya nih untuk penanganan. Silakan dengan Pak. James. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Dr. James G. Tambun, saya pimpinan Puskesmas Luliang. Di sini saya akan coba menerangkan sedikit apa yang disebut dengan stunting. Stunting itu memang menjadi beban berat buat negara kita. Karena apa? Sudah pasti nantinya akan menjadi beban di mana penurunan dari kualitas normal menjadi tidak normal ketika ada penyakit yang memang diderita oleh seseorang, apalagi seseorang tersebut sampai menderita yang disebut stunting, di mana tinggi badan dari seseorang tersebut lebih rendah daripada orang normal, sehingga nanti kualitas pekerjaan dia juga akan terbatas dan juga akan mengganggu terhadap kemampuan berpikirnya juga ketika pertumbuhan tersebut dianggap kurang. Memang tidak gampang di sini ketika kita berbicara tentang stunting itu, banyak elemen yang memang harus ikut campur di sini. Bukan cuma saja dari kesehatan, tapi juga seperti yang sekarang sedang digiatkan dari TPPKK dari kecamatan. Saya berpikir ini langkah sangat baik. Karena apa? Karena di sini ada peran serta dari bukan sekelompok mungkin ya, tapi organisasi di mana organisasi itu diisi oleh ibu-ibu, oleh perempuan yang memang Sangat nyambung ya? Ya, sangat nyambung dan sangat bisa berperan serta terhadap pelayanan yang akan diberikan terhadap penderita stunting atau mungkin orang-orang yang dianggap akan menjadi stunting, sehingga bisa dikurangi nanti jumlah penderita atau pengidap dari stunting ini. Mulai dari 0 dia ada di perut sampai 1000 hari ya. 1000 PH. Ya, 1000 hari kehidupan dia, sehingga apa yang diberikan itu tidak cuma ASI atau bahkan mungkin kalau di kampung ini nggak cuma makanan yang sehat. Iya, betul. Ada yang dikasih cilok, dikasih channel, entah makanan basreng apa itu, biar diemut-emut sama bayi kita. Yang penting mau makan kan? Iya, supaya berpikir gini, bae dok, dah, yang penting mah budaknya dek dahar daripada henteu dahar sama sekali. Ya, itu. Padahal di luar negeri orang sudah berbicara tentang kebulan. Kita masih bicara tentang stunting. Nah, kenapa saya berharap besar terhadap TPPKK dari kecamatan ini adalah sejak tahun 2005 saya jadi kepala puskesmas di daerah lain, sudah menjadi PR kita stunting. Di mana memang di sini bukan cuma hanya kesehatan yang haruskan turun atau menanganinya, tapi juga elemen lain yang tadi saya bicarakan bahwa di sana itu harus ada dari dinas sosialnya, karena secara ekonomi mereka juga yang pasti terganggu. Selain dari genetik ya, yang kedua juga dari pendidikan, di mana nalar seorang ibu, apalagi seorang ibu-ibu muda ya, untuk bisa mengerti kebutuhan si anak itu tidak maksimal. Juga ada instansi lain yang memang harus bekerja di sini, sehingga nanti mereka mengkolaborasikan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka akan lakukan, sehingga nanti akan menjadi hasil yang baik terhadap ibu yang mempunyai anak-anak bayi, dan anak-anak bayi yang juga bisa menjadi lebih bagus pertumbuhannya, baik secara fisik maupun psikisnya. Nah, saya berharap besar, kenapa? Karena ketika ini berbicara tentang ibu-ibu nih, apalagi TPPK ini kan ibu-ibu semua ya, mereka pasti sudah punya bayangan juga ikatan batin lah. Apa sih makanan yang baik di sini? Seperti apa makanan itu? Bagaimana cara memberikan supaya si anak mau?
bagaimana cara menerangkan terhadap ibu-ibu. Karena apa? Selama ini kami kesulitan untuk mencoba mengintervensi terhadap pihak-pihak memang yang harus berperan serta. Karena kami di sini dan mereka itu sejajar dengan pihak desa atau pihak lainnya. Tapi saya berharap dengan adanya tim TPPPKK kecamatan di mana secara kedudukan lebih tinggi, dia bisa mengintervensi pihak-pihak desa ataupun juga kader-kader ataupun siapa yang ditunjuk nanti di sana untuk bisa memberikan suatu acuan yang lebih baik terhadap pemberian makanan maupun Solusi menjaga kesehatannya ya, terbaik. sehingga si anak tidak jatuh ke dalam penyakit. Betul. Yang diharapkan dengan tidak jatuhnya ke dalam penyakit, si anak itu bisa tumbuh lebih sehat dan normal. Begitu, Bu. Jadi kan tadi dari puskesmas kesulitan memang berharap kalau hanya bergerak sendiri sulit Ya. Pak, ya. Jadi harus ada lembaga yang kerjasama, apalagi tadi ada dari Ketua TPPKK Ibu Ya. Widi punya rencana atau punya strategi gimana kalau dibuat kita rumah gizi. Ya. Nah, tempat. Nah, mungkin bayangan Bu Widi nih dengan nanti kerjasama dengan puskesmas, karena kan kesehatan mengetahui itu dia dari puskesmasnya, kesehatan. Nah, apa rencana Ibu yang nanti untuk kita menurunkan stunting ini seperti apa Ibu? Ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya dok ya. Ya. Saya berharap kita ada rumah gizi, yang mana rumah gizi tersebut ya rumah yang benar-benar untuk memecahkan ya permasalahan kita, bagaimana ketua PKK bisa memberikan penyuluhan tentunya mengenai yang namanya gizi yang baik itu seperti apa sih, untuk dari yang namanya merencanakan punya anak sampai asupan gizinya ibu hamil sampai anak itu lahir ya 2 tahun, asupan gizinya harus seperti apa. Di rumah gizi tersebut kita berharap kita bisa sharing ya dengan ahli gizi di puskesmas juga, pemberian PMT-nya itu harus seperti apa. Ya. 3 Ya, tahun ya. untuk lebih baiklah nutrisi-nutrisi yang diberikan gitu, seperti itu ya. Harapan kami tentunya dengan adanya rumah gizi kita bisa mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Lubiliang ini. Ya. Tentunya mereka bisa lebih baik lagi ya dok ya. Ya. Tidak di Posyandu tidak hanya ada yang namanya meja penyuluhan saja, tapi benar-benar dutanya ini nih si ibu-ibu ketua PKK ini yang sudah kita berikan mandat sebagai perwakilan memberikan penyuluhan, tentunya bisa terpenuhi gitu, seperti itu harapannya ya. Kita juga berharap dengan pihak puskesmas tentunya ya bisa bersinergi tentunya, seperti itu dok. Oke, tadi kita ada solusi dari PKK untuk mencoba ya, baru pertama. Kalau boleh tahu nih dari PKK Kecamatan yang kesulitan apa sih untuk yang mungkin PR kan, supaya kita dari TPPKK itu kesulitan ini nih. Jadi mungkin kita punya gambaran kesulitan Dokter James ini dari masalah stunting ini, yang sulit itu untuk yang dibilang kalau kita teori penyuluhan udah ya. Mungkin yang praktek ini kesulitannya itu seperti apa? Kendala di lapangan. Jadi kendala yang paling utama itu adalah usaha simultannya, di mana ketika awal diberikan edukasi, si ibu itu memberikan mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi selanjutnya kita berbicara tentang ekonomi ya Bu. Iya betul. Sini, di mana mungkin kebanyakan ibu atau orang tua dari penderita stunting ini tidak terlalu fokus untuk bisa memberikan yang terbaik buat si anak. Karena satu, gangguan dari ekonominya tadi, yang kedua juga mungkin pendidikan, dan ketiga juga ego, di mana masih ada yang saya lihat orang tua yang masih membeli rokok dibandingkan memberikan makanan baik buat si bayinya. Jadi di sini peran serta dari instansi lain memang diperlukan, sehingga apa yang kita harapkan untuk bisa memberikan yang terbaik buat si bayi itu bisa tercapai. Berarti insya Allah
Berarti kesulitan seperti itu penyuluhan sudah tinggal tindakan ya dok. Ya, juga ini juga satu lagi Bu. Ada pemantauan yang sangat ketat. Nah, berarti di sini dibutuhkan memang sebenarnya harusnya keluarganya. Keluarganya ini memang harus konsekuen dengan omongan kita bahwa apa yang diberikan oleh si ibu atau orang tua si bayi tadi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, minimal juga ada pihak kader yang bisa ikut campur di sini. Ya. Kita ingin merubah mindset warga Ya. ya. Ketika kita peduli kepada warga, tentunya warga juga kan berpikirnya mereka berpikir seperti ini dok, rata-rata ya. Anak-anak kita ini, betul. Kenapa lu ikut campur? Kan begitu ya dok ya. Betul. Nah sebetulnya kalau dengan ada warga seperti itu kan salah buat kita sebetulnya. Mereka tidak berpikir ke situ, ke arah situ. Nah kita berharap mindset warga tersebut juga ya kita kita rubah gitu ya, supaya ketika mereka punya masalah itu kita bisa selesaikan sama-sama dan mereka merasa terangkul gimana gitu ya. Ada diperhatikan juga. Diperhatikan gitu, seperti itu. Ya. Tapi itu memang tidak akan gampang Bu. Iya betul, itu yang saya berharap dengan peran serta TPPKK turun ke dalam stunting di wilayah kecamatan ini bisa sedikitnya merubah pola pikir mereka itu, si mindset itu, sehingga ya minimal usaha itu ada, bukan dari kita yang menggebu-gebu, tapi memang dari keluarganya sendiri. Gitu. Sendiri ya. Oke, tadi perbincangan dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Liang dengan Ketua TPPKK Kecamatan Liang yang hari ini mengadakan pengukuhan. Kalau dilihat tadi dari gambaran Dr. James adalah pola berpikir terhadap anak dan juga memang harus dibantu. Ya dibantunya karena apa? Yang pertama, yang tadi dibilang sama Dr. Jess adalah kesadaran dan juga harus ada yang turun untuk penyuluhan, pengertian dan pemantauan langsung bertindak. Dengan adanya pengukuhan terhadap ketua TPPKK desa kan berarti aparat langsung atau pemerintah langsung ya bernaung dengan masyarakat langsung. Nah, mudah-mudahan ketika dengan ada pengukuhan ini kita bikin gebrakan baru, kita langsung bikin tindakan dan kebetulan juga di sini kita sudah ada kader. Rencana membuat rumah gizi dengan dibantu dengan kader pangan desa yang bergerak dan dibantu dengan puskesmas, kita mencoba sedikit bertindak. Jadi kita tekan untuk ketua PKK desanya dari ketua PKK kecamatan untuk melihat warganya terhadap pedulinya. Ketika warga tahu warganya pedulinya, kerjasama disampaikan dengan ketua PKK kecamatan dan ada kerjasama, ada kolaborasi dengan puskesmas, insya Allah deh. Yang penting kita saling peduli, mau bergerak dan ada rasa saling peduli. Ya mudah-mudahan ke depannya ini, gebrakan ini kita lihat next time-nya, kita akan lihat aprak-aprakan kita, nanti aprak-aprakan mengecek langsung mana warga yang stunting, kita lihat dari desa mana, kita lihat kepedulian kepala desanya dengan ketua PKK desanya. Walaupun di sini ada puskesmas atau bagian kesehatan, kalau hanya di bagian penyuluhan dan tidak ada kita langsung dengan gerak PKK-nya, dengan aparat-aparatnya, mungkin hasilnya nol. Kita hanya butuh beberapa persen untuk penurunan karena untuk kecerdasan warga ini tergantung dari masa depan anak. Karena stunting itu akan berpengaruh dengan otak. Kalau kita diamkan, gimana masa depan mereka negara kita? Oke, terima kasih. Jangan lupa terima kasih Dr. James. Jadi nanti kita lihat aprak-aprakan kita, bukan aprak-aprakan, hanya mengenal potensi. Dan kita akan melihat gimana cara menurunnya beranak. Berharap berapa persennya mudah-mudahan lebih besar ya. Karena ini PR yang lebih berat. Oke, terima kasih Bu Widi. Jangan lupa dokter. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel TPPKK Kecamatan Leuliang.